Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat hari Jumat Agung, pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia, amin. Dosa saya dan Bapak Ibu yang di tempat ini. Pagi hari ini sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bawa hatimu, arahkan kepadanya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang begitu besar buat setiap kami. Setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan, sungguh-sungguh percaya dan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Waktu kami datang menyembah Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Engkau berkata di setiap pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang hadir maupun yang di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang begitu mulia. Hati kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Dan kami percaya darah-Mu yang tercurah ribuan tahun yang lalu berkuasa memulihkan, menyucikan, menguduskan setiap kami. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena gagah kami, tapi karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, bawa hatimu menyembah, sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Sungguh tiada yang lain. Oh haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, Kau kami tinggikan. Oh Jesus, haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia hari ini, pagi ini Bapak Ibu. Dia Raja segala raja yang layak untuk disembah. Kalau Dia mengorbankan dirinya di kayu salib buat setiap kita umat yang berdosa, layaklah kita menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan. Engkau ajaib Tuhan, Kau Allah yang besar. Kami muliakan, Kau kami sembah. Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih telah menebus setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Sembah Dia Bapak Ibu. Kami berikan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih
Puji-pujian, hormat, syukur kami kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita sambut Dia, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu mari berikan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dia layak terima pujian kita. Haleluya. Tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah Rajaku, Datanglah kerajaanmu, jadilah seluruh bumi penuh kemuliaan. kemuliaan. Bagi Tuhan,
Hosana bagimu Tuhan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya di tempat ini anugerah-Mu menjadikan kami hidup. Umat-umat-Mu berkemenangan. Dan Engkau layak Tuhan. Terima pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Setiap umat yang rindu bersorak-sorai hari ini. Ucapkan amin. Terima kasih. Haleluya. Mari bersorak-sorai. Hanya Dia Yesus yang layak ditinggikan. Amin. Yes. Sama-sama kita mau katakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Dia yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Sama-sama katakan. Param pam 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 pam. Yes. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepalamu. Amin. Musik memuji Tuhan. Kau umat yang berkemenangan. Kita sama-sama serahkan. Haleluya. Amin. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Sama-sama kita satu suara ya. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Lebih cepat lagi. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.
masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Sama-sama kita katakan. Param pam 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 pam. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia Raja yang telah mati di kayu salib buat menebus setiap kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua utang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Bapak Ibu boleh saya untuk bangkit sendiri. Kita akan mau joget bersama. Katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari menari buat Tuhan. Yes. Amin. Oh yeah. Besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari joget sama-sama ya Bapak Ibu. Yes. Kiri ke kanan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan,
dan hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari kembali bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan fokus hadirat Tuhan. Bahwa benar Tuhan, Kau adalah gembala kami. Kau yang memimpin kami Tuhan. Domba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bawa kami Tuhan seiring dengan tujuan Kau Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ya Tuhan, Kau juru selamat kami Bapa. Kami percaya Tuhan, darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Benar Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan juru selamat kami yang hidup ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Berikan diri-Mu Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat,
kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Terima kasih. Katakan Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini Jiwa kami ya Tuhan, untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Hari Jumat Agung ini maka satu pertanda bukti di mana Engkau sangat mencintai kami. Menderita, sakit, dihina, dicaci, dipukul, ditusuk. Penderitaan yang begitu besar yang Engkau alami menggantikan saya, menggantikan kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan hal itu tidak akan pernah kami lupakan setiap tahun kami merayakannya. Inilah satu bukti di mana Tuhan bisa merayakannya. Terbaik dan terbaik dalam hidup kami. Kami siap dengan firman-Mu ya Bapa. Kami minta sucikan ruangan kami semua di dalam nama Yesus. Hati kami juga ya Bapa. Yang percaya bersama katakan amin. Berikan Tuhan berkata kita haleluya. Jangan dulu saudara. Terima kasih, puji Tuhan. Atas nama Gembala, saya mengucapkan Hari Jumat Agung, hari kemenangan, hari yang ditunggu-tunggu. Banyak orang berpikir bahwa hari-hari yang Tuhan berikan yang paling besar adalah kematian. Jadi kalau hari ini sudah datang, hari ini saudara beribadah, berarti saudara orang yang tidak pernah lupa dengan kebaikan Tuhan. Amen. Termasuk saudara-saudara kita yang mengikuti di live streaming ini. Pastikan mereka juga rindu untuk terus menikmati berkat datangan kasih Allah. Jauh sebelumnya bagaimana Yesus nanti jam 12 siang dia mengalami penderitaan yang begitu hebat.
Ditunggu untuk sampai tidak terjadi hari Sabat, akhirnya dia diangkat kembali dan ditaruh di atas kubur. Saudara-saudara, kematian bukanlah akhir segala-galanya. Banyak orang berkata kematian adalah akhir segala-galanya. Dia katakan, udahlah mau mati saja. Banyak orang bilang seperti itu. Tanya sama kiri kanan, benar nggak pernah ngomong kayak gitu? Aduh mau mati saja. Mati dia pikir adalah penyelesaian. Ternyata kematian bukanlah penyelesaian. Bilang sama kiri kanan, kematian bukan penyelesaian. Apa artinya kalau kematian saudara membawa kesulitan bagi banyak orang? Apa artinya? Tapi Yesus justru memberikan dampak dari kematiannya. Saudara telah lunas. Dosa yang harusnya tertanggung dalam diri kita semua diambil alih oleh Tuhan. Bukankah itu adalah satu dampak? Kalau makanya hari ini kalau saudara menikmati apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara, lalu saudara merasa sia-siakan, bukankah kita menjadi orang yang paling berdosa? Tuhan tidak akan mengulangi untuk disalib kali yang kedua. Tidak akan pernah mengulangi. Jangan pernah saudara berharap kembali. Tugas kita adalah hari ini makin setia, makin sungguh-sungguh kepada Dia. Kita baca sama-sama dalam kitab Roma pasal 6 ayat 10 sampai 13. Yang keras kita baca. 1, 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Katakan amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, anak-anak muda yang hari ini hadir, saya percaya saudara sudah merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia sudah mengambil semua apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Di sini saya mengambil ada 4 hal. Tercatat dari ayat ke-10 sampai ayat ke-13 adalah yang pertama, tadi malam sudah kita bahas, yaitu kematian akibat dosa. Yang kedua, hidup bagi Allah. Dan yang hari ini kita akan bahas adalah dosa jangan lagi berkuasa. Dan yang keempat, menjadi senjata kebenaran. Sulit untuk kita menghindari dosa. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam dunia. Tetapi bukankah dosa yang ditawarkan itu harus semuanya kita ikuti, Pak, Bu? Bukan berarti dosa yang ditawarkan semua kita ambil. Justru di sini adalah pilihan dalam hidup. Sudah merasakan bahwa saya adalah orang yang berdosa, maka saya harus menjaganya. Perusahaan Coca-Cola pernah dikudeta oleh beberapa orang-orang teknisi untuk meracik atau membuat Coca-Cola itu menjadi terkenal. Dia pindah kepada perusahaan Pepsi. Pada waktu itu dia katakan kepada perusahaan Pepsi, mau nggak kita bikin kalah Coca-Cola pada saat itu? Pepsi katakan, ini berbahaya sekali. Ramuan-ramuan dari atau racikan-racikan Coca-Cola mau dijual kepada perusahaan Pepsi pada saat itu. Perusahaan Pepsi ya dengan sabar dia menerima itu orang semuanya, tapi di jalan belakang dia laporkan perbuatan 3 orang yang sudah ingin mengkudeta perusahaan Coca-Cola. Apa yang terjadi? 3 orang ini akhirnya ditangkap mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Pepsi tidak serta-merta ketika ada tawaran yang ingin mengubah rasanya seperti Coca-Cola. Dia tidak mau, karena dengan cara yang tidak jujur. Nah hari ini juga sama. Kalau untuk sebuah kemajuan atau peningkatan diri lalu kita berbuat dengan berbagai macam cara, berarti kita berkompromi dengan dosa. Dan Pepsi tidak mau melakukan itu. Ternyata hari ini Pepsi dan Coca-Cola tetap masih menjadi saingan dan rasa yang berbeda. Saya yakin saudara setelah pulang sudah mau cobain. Apa benar sih Pak Gembala ngomong? Dan saya beli, ini ada pesan sponsor kayaknya. Saya mau beli Coca-Cola dan saya mau cobain satu Pepsi. Iya ya beda ya. Karena apa? Hal itu pernah terjadi, tawaran untuk menghancurkan banyak hal. Sama seperti kita. Tawaran untuk cepat kaya, tawaran untuk cepat dapat jodoh, tawaran untuk cepat dapat kekayaan. Mudah sekali. Toko supaya laku pakai ini, toko supaya laku pakai itu.
Banyak cara. Pak, Bu, dengar baik. Ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, artinya sudah selesai apa yang kau sudah lakukan selama itu. Jangan sampai kita menyalibkan Yesus kali yang kedua karena kita begitu memudahkan, menggampangkan. Emang Tuhan sudah mengampuni dosa kita, bukan berarti kita bebas untuk berbuat dosa. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan benci dosa. Sekali lagi, Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi umat berdosa. Dan hari ini kita semuanya adalah orang yang sudah mulai dibebaskan. Dan langkah kehidupan saudara adalah memulai kehidupan yang baru. Menekankan bahwa saya adalah hidup bukan hidup untuk aku lagi, tapi hidup bagi Kristus. Katakan amin. Nah, kita buka. Dari hal ini kita dapat memperoleh kebenaran sesungguhnya. Kita sendiri harus memperhitungkan. Sama-sama bilang memperhitungkan. Kita harus menimbang. Sama-sama bilang menimbang. Kita harus memutuskan. Sama-sama bilang memutuskan. Kita harus menentukan. Sama-sama bilang menentukan. Jadi sikap inilah yang harus ada bagi orang percaya. Pak, Bu, ketika kita tidak punya hal untuk memperhitungkan, menimbang, bahkan memutuskan dan menentukan sikap kita ketika kita sudah ditebus, maka semuanya akan sia-sia. Saudara hanya menonton film The Passion dengan kesedihan tapi tanpa ada bukti. Berapa banyak orang sudah menonton itu, ribuan jutaan. Apakah ada film itu menobatkan? Ada. Tapi apakah ada membuat orang itu menjadi Kristen sejati, Kristen yang sungguh-sungguh? Belum. Sikap kita dibutuhkan hari ini. Kenapa? Judul firman Tuhan kita adalah kematian membawa dampak. Karena banyak kita sudah ikuti. Saya gereja ini sudah 40 tahun, artinya sudah 40 kali bikin acara kematian. Apakah dari hal itu sudah banyak orang yang menjadi misi Tuhan atau misi-misi Tuhan? Belum. Sedikit. Apakah dengan hal itu membuat orang bertahan sampai hari ini? Di mana saudara beribadah saja, saudara tidak akan pernah bertumbuh kalau saudara tidak punya kerinduan yang sungguh kepada Tuhan. Akhirnya saudara banyak orang yang berkata begini, saya nggak diberkati di gereja itu. Kenapa? Karena saudara sendiri tidak mau bergerak. Peluang sudah cukup banyak dikasih buat saudara. Ingat baik-baik, keselamatan bukan karena gerejanya, keselamatan bukan karena gembalanya, keselamatan bukan karena tetangga saudara yang Kristen, tapi keselamatan bagaimana saudara mencari dalam diri saudara dengan sungguh-sungguh. Itu penting. Kalau saudara bilang, ini kalau saya nggak jaga, sama. Saya pernah ke Israel sama istri saya. Pada saat itu, istri saya punya kendala, yaitu nama dia yang cuma 3 huruf, Uni. Nggak ada belakangnya sama sekali. Sampai di border di Mesir, dia masih border di Mesir dan mau ke Israel, dia ditolak. 2 jam dia nggak bisa keluar. Karena apa? Namanya Uni. Bingung orang. Ya, nggak ada spare belakang, nggak ada depan belakang. Pokoknya Uni, udah WNI. Orang bingung kan, ini siapa Uni ini? Akhirnya ditahan 2 jam. Lalu saya menunjukkan, saya suaminya. Apakah dia bisa bebas? Nggak bisa, saudara. Saya diusir suruh keluar. Akhirnya dia diam saja. Hanya leader yang membantu dia untuk sedikit kasih perkara. Tapi tetap, dia hanya di depan pintu dan tidak bisa masuk untuk menemui dia. Semuanya sama seperti kita. Waktu masuk ke negara yang berbeda, dia harus punya kejelasan, kelengkapan yang dia miliki. Sama seperti kita, udah jelas tahu. Yohanes 14 ayat 6 katakan, karena apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara harus memiliki Yesus dengan sungguh-sungguh. Memiliki Yesus adalah dengan cara intim dengan Dia. Selalu ada dalam hadirat Dia. Itu yang namanya menjadi keintiman Tuhan. Saya tahu kenapa Tuhan bangga dengan Ayub. Pada waktu itu dia memamerkan bagaimana Ayub punya kualitas yang lebih di atas segala rata-rata. Dia bilang begini, apakah engkau melihat hambaku Ayub yang saleh, jujur, takut akan Tuhan? Bayangkan, Tuhan tahu loh sikap-sikap kehidupan kita di dalam dunia. Bukan Tuhan gak tahu. Kalau hari ini kau berpura-pura menjaga kekristenanmu dengan asal-asalan, Tuhan tahu gak? Tahu. Engkau gak sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan, Tuhan lihat gak apa yang kau lakukan? Dia lihat. Maka dengan kekurangan-kekurangan kita di dunia ini, dengan adanya gereja, kita dibenarkan. Supaya kita yang sudah dewasa ini tahu. Sayang Pak, kalau kita sudah mengalami kematian, kita gak bisa lagi berubah. Kematian adalah waktu yang terpanjang sampai saat ini.
Saudara sudah mengalami kakek nenek moyang kita, semua yang sudah mengalami kematian. Apakah dia mengalami kebangkitan sekarang? Gak ada. Nuh pun belum melakukannya. Nuh pun belum pernah mengalami, saudara. Sampai hari ini Nuh pun masih dalam penantian untuk ada penghakimannya. Mereka masih terhambat di liang kubur. Belum. Tapi kita yang masih punya waktu, mungkin kita gak kenal. Saya mungkin ada 30 tahun lagi diberi kesempatan sama Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin saya ada 40 tahun lagi. Atau juga saya cuma tinggal 5 tahun lagi. Tetapi kalau hari demi hari kita isi untuk dekat dengan Tuhan, si empunya kerajaan surga, si pemilik kerajaan surga, maka kalau saudara punya koneksi dengan dia, maka itu akan memudahkan saudara untuk menghampiri dia dan bersama dengan dia. Amin. Saudara kalau punya koneksi itu gampang banget, saudara. Tuhan lihat kita, dia kenal kita, dia percaya dengan kita. Maka inilah memudahkan kita. Maka oleh karena itu, hitung hari ini apakah engkau sudah layak belum? Menimbang apakah hidupmu hari ini sudah benar belum? Memutuskan apa engkau harus meninggalkan dunia atau engkau masih main di suraka. Bisa surga, bisa neraka. Atau yang terakhir adalah menentukan sikap. Ini penting, Pak, menentukan sikap. Dunia ini banyak tawaran. Dan tawaran itu gak pernah habis-habisnya. Tapi saya selalu bilang, Tuhan, jemaat saya harus semuanya masuk dalam kerajaan surga. Semuanya harus ada dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada mereka. Jangan pernah lupakan Yerusalem. Kejar Yerusalem itu sebagai satu kota perlindungan buat kehidupan kita. Dimanapun sudah berada. Dalam tugas pekerjaan kita, di dalam semua kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam rumah tangga kita. Percaya orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Orang percaya tidak akan pernah ditinggalkan. Itu janji Tuhan, Pak, Bu. Dari sini lanjutkan lagi, saya katakan apa? Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus artinya melalui berkorban Tuhan Yesus untuk melayani. Kalimat ini juga berarti bahwa kita hidup dengan standar kehidupan yang dikarenakan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian kehidupan kita menyukakan hati Allah Bapa. Intim dengan Bapa. Erat hubungan kita dengan Bapa. Inilah yang memproses kita. Cepat atau lambat kita semua akan melihat. Saya melihat kalau saya bertanya, berapa banyak sudah mengalami kasih dan anugerah Tuhan? Banyak, saudara. Nah, poin yang kita akan bahas hari ini, klik. Bahwa dosa jangan lagi berkuasa dan miliki senjata kebenaran. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari lepaskan dosa supaya kita merasakan betul-betul bahwa kita tidak ada yang namanya bersalah kepada Tuhan. Bayangkan loh, kalau kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, tapi kita masih berulang-ulang kali untuk melakukan dosa. Apa perasaannya? Dalam sebuah cerita, ada seorang raja gemar memelihara anak-anak babi, saudara. Saudara udah tahu dong, kok babi dipelihara. Dan peliharaan babi ini bukan di tanah yang rawa-rawa yang kotor, tidak. Tapi babi ini justru ditaruh di istana, saudara. Wah, enak banget ini babi, pasti harganya sekilonya, wah, ratusan juta. Kenapa? Karena tinggal di istana. Saudara pengen nggak jadi babi? Alah, masa jadi babi? Tapi ini babi ini istimewa sekali, ditempatkan di istana, saudara. Seperti hewan peliharaan, seperti anjing dan kucing. Lalu apa yang terjadi? Babi ini sangat-sangat asik sekali. Mandi rame-rame, mungkin disediakan sebuah kolam renang yang bersih. Satu ketika raja bawa mereka ke penginapan di tengah hutan. Dia pikir babi ini sudah jinak, saudara. Tapi lupa bahwa raja, bahwa alam sesungguhnya yang dimiliki babi ini adalah lumpur. Lupa. Ya, alam sesungguhnya dari babi itu adalah lumpur. Lantas apa yang terjadi ketika raja sedang berbincang-bincang dengan tamu atau koleganya, babi itu satu persatu keluar, saudara. Apa yang terjadi? Babi itu begitu juga menikmati yang namanya lumpur, saudara. Raja pikir ini cuma kecerobohan sekali penjaganya yang membiarkan. Karena ada lumpur. Lumpur itu buru-buru ditutup sama raja. Supaya babi itu tidak kembali lagi. Akhirnya babi itu dimandiin lagi, bersih lagi, saudara.
Hari esoknya, pintu kebuka lagi, saudara. Tanpa disadari saya pikir babi ini akan kapok, saudara. Ternyata yang namanya babi nggak pernah kapok, saudara. Ya, udah tiap hari dipotongin tetap berkembang biak. Mestinya dia demo. Nggak mau daging gue dimakanin terus, mendingan gue nggak mau lahir lah. Ya kan bisa saja dia demo nggak mau melahirkan, kan bisa. Putus, pokoknya nggak ada pernikahan, KUA-nya dipecat sama babi-babi. Lucu juga ya. Dan lantas apa yang terjadi? Babi itu memang tidak menemukan lumpur yang sudah ditutup, tapi dia cari lumpur yang lain. Akhirnya ditemukan lagi, dia berlumpur lagi itu babi-babi semuanya. Kesal hati raja. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Saya nggak bilang saudara mirip dengan babi. Apakah kita juga demikian? Apakah kita seperti itu juga? Yang sudah dikembalikan Tuhan dalam keadaan yang bersih, normal, tapi kemudian kita kembali lagi kepada dosa. Kembali lagi seperti babi itu. Tentu itu membuat syak bagi seorang raja atau bapa di surga kalau melihat keadaan kita sedemikian. Mari Pak Bu, mari kuasa dosa itu harus kita patahkan. Repot kalau kita sudah ada dosa yang berkuasa. Harusnya kita yang mengatasi dosa, bukan diatasi oleh dosa. Amin. Kita yang mengatasi, artinya kita yang memberi. Kita juga yang bisa mengunci. Kita tahu bahkan menjadi penasihat-penasihat supaya dosa tidak berkecimpung selalu dalam kehidupan kita. Satu hal yang sudah bisa baca hari ini statementnya, klik. Sama-sama. Penyelamatan yang telah kita miliki, apa dikatakan? Harus diperjuangkan oleh setiap individu. Hal ini harus menjadi agenda satu-satunya untuk hidup. Dengan demikian maksud keselamatan yang Tuhan berikan dapat tercapai. Jadi memang harus diri kita sendiri, langkah kita, Bu, keputusan kita. Mau nggak kita bernegosiasi dengan dunia? Mau nggak kita bernegosiasi dengan dosa? Kalau itu terus-menerus engkau lakukan, engkau kompromi dengan dosa, engkau terintimidasi dengan dosa, maka dosa itu akan menjadi lumpur hidup buat saudara. Itu berbahaya sekali buat kita. Kematian Tuhan rasanya tidak berarti apa-apa. Walaupun film The Passion hampir tiap bulan kita tonton, kita kadang menangis, tapi kita justru Tuhan lebih menangis karena kita tidak pernah mau berubah. Maka berikan dampak. Amin. Berikan dampak. Klik. Apa maksud daripada dosa jangan lagi berkuasa? Yang pertama adalah hidup intim dan melekat kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mau lagi dosa berkuasa, maka saudara hadirkan Kristus. Tuhan tidak akan pernah bekerja di dalam diri orang yang hidupnya penuh dengan dosa. Maka dikatakan firman Tuhan, aku kudus adanya, hendaklah engkau kudus. Allah tidak akan pernah mendiami. Banyak doa-doa yang gagal karena apa? Perbuatan kita yang belum selaras dengan maunya Tuhan. Maka kadang-kadang kita waktu kita, kenapa kita gagal? Selalu ditanyakan, kamu ada dosa apa? Lihat orang sakit yang sudah parah, masih ditanya, kamu ada masalah apa? Iya, saya ada kepahitan. Nah ini, Tuhan tidak bisa bekerja dengan begitu leluasa. Kenapa? Masih ada ganjelan-ganjelan di hati. Persoalan-persoalan di hati yang sangat-sangat pahit yang gak bisa engkau lepaskan. Ini yang saudara harus bereskan. Kalau engkau mau melekat dan intim kepada Tuhan, pasti dosa akan meninggalkan. Sudah tahu nggak? Ketika Tuhan bertemu dengan orang gila dari Gerasa, berapa setan orang Gerasa itu? 2000 babi loh saudara. Hari ini kita ngomongannya kayak ini babi terus ya. Ya, Pak Febri udah melotot aja. Karena ini musuhnya dia babi. Ya, jadi pada waktu iblis itu mendiami satu orang, 2000 setan saudara. Di mana waktu Tuhan hadir, dia nggak bisa tuh. Dia bilang apa? Izinkan aku keluar dan aku masuk kepada babi itu. Tuhan, persilahkan. Akhirnya apa? Dia masuk kepada babi itu. Bayangkan, babi aja masuk setan, celeng. Manusia masuk setan. Nah ini, kan kadang orang bilang bingung. Setan kemanusiaan nggak bisa, tapi manusia kesetanan banyak. Bayangkan babi aja masukin setan,
pada lompat. Nggak tahan. Kenapa? Terlalu bahaya itu setan. Tapi manusia tenang-tenang aja tuh masuk ke setan. Di sini untung nggak ada, karena kita semua sudah disucikan. Amin. Nggak ada yang ngaku. Haleluya. Jadi bereskan. Kita aja sadar, babi aja kena setan lompat. Kita kadang-kadang udah kesetanan aja nggak pernah berubah-berubah. Kayaknya kita kapan mau berubahnya? Tapi hari ini kita dinyatakan intim kita dengan Tuhan dan berkat kita kepada Tuhan, maka dosa tidak lagi berkuasa. Amin. Tidak akan pernah lagi berkuasa. Yang kedua, menjaga pergaulan yang benar dan miliki komunitas. Kalau kita punya komunitas terhubung dengan gereja, terhubung dengan komsel, terhubung dengan pembacaan Alkitab, terhubung dengan doa pagi. Pak, Bu, setiap pagi itu sudah seringkali dibangunkan jam 4. Ya, jam 10, jam 9 dikasih pokok-pokok doa. Tapi jam 4 sudah mulai di-start untuk berdoa. Saya memulai setiap hari, saudara. Kalau saudara lihat saya ada pesan-pesan jam 4 pagi, mungkin itu bukan mengganggu saudara, tapi saya membangunkan untuk saudara ingat Tuhan. Amin. Setiap hari kalau saudara lihat, jam 4 juga ya. Saudara lihatin jamnya, itu semua nggak akan pernah berubah karena komitmen saudara. Kalau kita komitmen sama Tuhan, berkat melimpah. Bapak Ibu, ini nama-namanya setiap hari kami sebut dalam doa, Pak. Saudara, ini kami sebutin satu persatu. Semua yang ada tempat ini. Kita tiap hari Selasa sampai Jumat kita doakan semua jemaat kita, namanya satu persatu. Dan saya merasakan itu ada faedahnya, Pak. Mungkin saja Bapak bingung, iya, kok saya tiba-tiba kayak ada kuasa yang nolong saya. Kenapa? Setiap jam 10 pagi itu kami 1 jam khusus berdoa buat jemaat Tuhan. Namanya kami sebut satu persatu. Jadi jangan malu, jangan kasih nama yang salah. Kalau saudara kasih nama salah ketika doakan, saudara kecelakaan juga. Saya tanya nama saudara siapa? Ya dipanggilnya namanya Tono. Sebenarnya siapa? Robert. Salah. Kita doanya Tono. Ternyata nama asli saudara Robert. Saudara, inilah kalau saya bilang yang namanya kita berdoa nggak ada ruginya. Benar. Saya selalu bilang, kita berdoa nggak ada ruginya. Ternyata betul, jemaat-jemaat Tuhan selalu terhubung, siapapun. Saya percaya, sampai hari ini sudah jangan pernah khawatir kalau sudah terus didoakan kok. Kami nggak usah diperintahkan untuk kita doa, kami sudah berdoa buat Bapak Ibu. Setiap hari. Dan inilah yang membuat kita menjaga komunitas untuk tetap. Supaya dosa tidak lagi berkuasa. Ya. Di sini ada Ibu Sarmi, ya Ibu Sarmi juga kami sebutkan, Bu. Jangan takut, Bu. Terus kami doakan. Ya, Pak Ivan, selalu Pak. Ya, jadi istilahnya nggak ada yang kita lepasin buat Bapak Ibu supaya Bapak terhubung dengan Tuhan. Masa sih kekuatan doa kalah dengan apa yang memiliki kita? Tuhan pasti lebih berkuasa kok. Kita doanya terus-terusan, pasti saya bilang gentarkan hati dia supaya dia tetap setia kepada Tuhan. Kita nggak datang ke rumah, tapi Tuhan yang datangin dia ke rumah. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Itu hebatnya Tuhan, saudara. Jadi nggak ada perkara doa yang sia-sia. Nggak ada, Pak Bu. Nggak ada. Jadi kalau saudara ditanya nama di depan, sebutkan nama saya ini. Tolong ya doain ya. Saudara enak minta doa, nggak pakai bayaran, saudara. Ya, kalau di Israel katanya mau doa nggak, titip doa, bayar saudara. 1, 2, $10. Wah, luar biasa. Tapi kami percaya bayaran kami lebih banyak di surga. Dan kedua, menjadi senjata kebenaran. Bagaimana Pak untuk kita menjadi senjata kebenaran? Klik. Yang pertama, miliki buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang kita miliki inilah yang akan menjaga dan membuat kita punya senjata. Kasih, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua yang ada 9 buah roh itu harus ada dalam diri kita. Supaya apa? Supaya itulah yang akan memberikan kemampuan kita untuk menghadapi jahatnya dunia. Yang kedua, memiliki perlengkapan senjata Allah. Berkasutkan kerelaan, ikat pinggangkan kebenaran. Baju jidat keadilan, topi keselamatan, pedang roh. Itu miliki dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita mampu memiliki senjata kebenaran Allah. Bagaimana caranya? Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar. Semua teori-teori ini saya kasih kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu sudah bisa menjibat. Oh, ini loh yang maksudnya firman.
Ini loh yang harus saya lakukan. Ini loh yang saya harus perbuat. Nah, kalau saudara sudah bisa lakukan, ada paham yang harus kita mengerti. 3 catatan penting kematian yang akan berdampak buat Bapak Ibu semuanya. Kita harus punya catatan. Apa yang saya harus buat ketika saya berlangkah dalam kehidupan kita selanjutnya. Yang pertama, kita harus serius dengan Allah. Amin. Amin. Dampaknya adalah kita akan merasakan betapa seriusnya Allah. Allah akan serius menopang kita, menolong kita, menjagai kita. Dia akan serius. Saudara, kalau saudara merasakan dampak kematian Tuhan, Dia pun memikirkan kita jauh. Sampai murid-murid jadi katakan, engkau tidak akan dibiarkan menjadi yatim piatu, tapi aku akan memberikan engkau seorang penolong. Aku pergi ke rumah Bapa, bukan hanya pergi, tapi aku menyediakan tempat bagimu. Ini kan keseriusan Tuhan. Dia pergi bukan dengan tangan kosong tanpa janji, tapi Tuhan pergi, Dia menyiapkan janji buat kita. Salah satunya adalah Paskah, Dia bangkit. Kebangkitan Tuhan adalah bukti keseriusan Dia kepada kita. Amin. Kalau Tuhan kita nggak serius, Dia nggak mau pikirkan untuk kita selamat. Dia nggak akan pikirkan kita. Ngapain? Loh, toh kamu juga tetap berbuat dosa, itu tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi sadarlah kita, kalau kita ingin menjadi dampak dan berdampak, maka Tuhan akan serius. Senang ya kalau Tuhan serius ya. Amin. Amin. Jadi Tuhan gak pernah gak serius, Dia selalu serius. Apa yang Dia katakan selalu terjadi. Apa yang Dia firmankan selalu tergenapi. Tepuk tangan bagi Allah. Tergenapi. Yohanes 3:16-17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama kita baca, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, melainkan. Jadi ini keseriusan Allah adalah menyelamatkan kita. Apakah Tuhan akan berganti meninggalkan kita? Tidak. Tuhan tetap, Dia pegang firman-Nya adalah menyelamatkan kita. Jadi kita ingat, cerita-cerita Alkitab sudah banyak menceritakan orang yang gak siap. Contohnya siapa? 5 gadis yang bodoh. Sudah dikasih tahu, engkau akan menyambut pengantin. Siapkan segala-galanya. Tapi dia terlalu berhitungan. Artinya apa? Dia gagal. Dia gagal. Dia anggap ini gak penting lah, nanti sajalah. Waktunya udah ditunggu-tunggu, Tuhan mau datang, ternyata Tuhan gak datang-datang. Ya, itu mungkin karena kisah pendeta aja. Saudara, salah bagi gereja kalau gereja tidak pernah menyampaikan bahwa Tuhan sudah dekat. Artinya Tuhan sudah dekat, artinya kesiapan kita harus semakin serius. Kita jangan lagi hidup dalam dosa. Kita jangan lagi hidup dalam ketidakbenaran. Maka terus memacu diri kita untuk kita tetap sadar. Lakukan kebenaran firman Allah. Gereja ini sudah menjadi gereja miracle, saudara. Gereja ini sudah menjadi gereja mujizat. Ya, kalau saudara lihat saja bangunan gereja ini sudah menjadi miracle Tuhan, maka dia juga akan berdampak buat saudara. Amin. Gereja yang berasal dari keluarga-keluarga yang berhasil. Saudara lah yang membuat keberhasilan ini terjadi. Maka oleh karena itu, kalau engkau serius, Tuhan akan lebih serius. Yang kedua, apa yang kita akan peroleh? Perdamaian Allah dengan manusia. Dampak kematian Yesus, Dia membuat perdamaian yang dulu kita lepas. 400 tahun Allah meninggalkan. Allah nggak ngomong sama manusia. Sejak zaman Raja Zedekia sampai zaman Herodes, Tuhan 400 tahun nggak ngomong sama manusia. Pada saat Allah nggak ngomong, manusia bukan makin beres, saudara, makin kacau. Maka dihadirkan seorang juru selamat, Yesus masuk dalam dunia ini. Dia tebus. Hampir-hampir Tuhan ditolak. Hampir-hampir Tuhan tidak punya kesempatan. Bayangkan baru berusia 1 tahun, 2 tahun. Herodes sudah memutuskan bunuh bayi-bayi 2 tahun. Untung saja terselamatkan. Kisahnya hampir mirip seperti Musa. Diselamatkan. Untung saja penghakiman tidak membuat Yesus berakhir, tapi justru memperpanjang sejarah Yesus.
Kebaikan-kebaikan Yesus akhirnya bisa terceritakan dengan baik. Cerita-cerita tentang Tuhan Yesus itu sangat membuat dan menggugah banyak orang, sehingga orang lain bertobat, saudara. Ini yang harus saudara miliki. Kita baca Roma 3 ayat 23 sampai 35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa. Sudah kalau baca ayat ini udah merasakan cerita yang sangat betul-betul identik dan bisa dikatakan benar adanya. Iya, Tuhan sudah jadi jalan pendamaian. Kematian di kayu salib itu membuat kita menjadi damai. Kalau didamaikan tuh rasanya, aduh, kan kita sering kali waktu kita belum bertobat sama polisi, Pak damai, Pak damai. Pengennya apa? Bebas, betul. Damai itu pengen bebas, lebih cepat. Dan hari ini pendamaian saudara, Tuhan bilang pakai apa? Pakai uang? Pakai emas? Pakai apa? Cuma-cuma. Kalau cuma-cuma namanya apa? Gratis. Hari ini makanan gratis lebih cepat habis atau lebih cepat lama habis? Cepat habis. Ngomong-ngomong makan, pasca kita akan makan. Nggak ada yang senang. Pasca kita akan makan sama-sama, saudara. Jadi saudara siapkan dengan perut yang kosong, tidak seperti hari ini puasa. Tapi kita akan makan. Ya, saya anggap ini adalah sebagai satu kemenangan buat saudara. Saya yakin saudara harus badan yang sehat. Kan nanti kalau makan jauh-jauh saudara jangan dekat, takutnya ayam saya diambil. Dan ini yang Tuhan mau beri buat kita. Cuma-cuma. Jadi apa pandangan kita? Ya, terima saudara. Jadi dampak kematian Tuhan adalah dia mendamaikan saudara. Yang harusnya kita berkorban, yang harusnya kita kehilangan, yang harusnya kita mati, yang harusnya kita menderita, semua diambil oleh Tuhan. Dia rebut semuanya untuk kita, untuk saudara. Yang terakhir saudara, pada waktu Yesus mati, dampaknya ada kita akhirnya tahu cara hidup kekal. Dulu manusia nggak tahu punya kehidupan kekal apa tidak. Tetapi ketika pengenalan Yesus, kematian Yesus membuat hidup kekal itu kembali lagi ada. Kehidupan kekal yang dulu sudah terhilang, hari ini kehidupan kekal disediakan kembali. Asalkan saudara berdampak dalam kematian Tuhan. Yaitu jangan lagi dosa ada dalam kehidupan kita dan miliki senjata kebenaran. Tepuk tangan bagi Allah. Udah hidup kekal. Udah selamatnya gratis, kemudian dapat hidup kekal. Cuma ada di dalam Yesus. Tuh kan, kalau gratisnya kayak gini nggak ada yang semangat ya. Saudara akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga dan itu akan menjadi hak saudara. Amin. Tuh kan, saudara harus merasakan ini. Ini sebuah bukan cuma kisah, tapi betul-betul nyata. Saudara nanti sudah akan menyesal kalau saudara terlambat untuk memperhatikannya. Tapi saudara akan bahagia ketika saudara sudah tahu ini loh caranya. Ini loh yang bagaimana saya bisa memahami, mengupas Alkitab supaya saya bisa memahami apa rencana Tuhan. Dan saudara miliki. Kita baca Yohanes 1 ayat 9-14. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaan itu. Saudara-saudara jangan menjadi orang yang liboceng. Boceng li. Aduh liboceng lagi. Orang-orang boceng li adalah orang-orang yang sudah tahu diberi, tetapi dia tidak mengucap terima kasih. 10 orang kusta, berapa yang datang kepada Tuhan? Halo? 10 orang kusta disembuhkan Tuhan, berapa yang datang kepada Yesus? Oh, nggak salah nih. 10, berapa yang datang? Ini benar Alkitabnya ya, nggak salah ya? Iya.
10 orang kusta yang datang berterima kasih pada Tuhan cuma 1. Artinya ada 9 itu hanya orang yang suka menerima berkat saja. 9 itu adalah orang yang suka menerima karena kesembuhannya saja. 9 itu karena punya teman bisnisnya saja, ketemu dengan teman bisnisnya saja. Tapi yang datang kepada Tuhan cuma 1. Ini sebagai peringatan buat kita. Kenapa kok bisa 1? Kalau ada banyak kesempatan, nanti sebelum saya mengakhiri, ada sebuah tayangan film yang mengingatkan kita, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan. Kita baca yang berikutnya, klik. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Sama-sama kita baca, kita 1, 2, 3. Kita merujuk kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Itu karena Dia membayar harga dosa-dosa kita dan mengatasi kuasa kematian. Dia menyelamatkan kita. Pengorbanannya bagi kita yang disebut pendamaian adalah peristiwa terpenting yang pernah terjadi. Karena dia kematian bukanlah akhir. Karena Dia kita dapat diampuni dosa-dosa kita, menjadi bersih lagi dan tumbuh lebih baik lagi all day, setiap hari. Jadi kita adalah manusia bukan daur ulang, tapi kita manusia yang dibaharui. Amin. Kalau daur ulang apa aja dimasukin, saudara. Ya, itu namanya daur ulang, apa saja dimasukin. Tapi kita enggak. Kita benar-benar manusia yang dibaharui. Sudah siap? Mari kita saksikan. Kiranya ini menjadi doa buat kita dan satu momentum buat keputusan hidup kita. Silakan. Dikisahkan seorang yang suka melayani, selalu ada di dalam gereja. Baru nyampe juga? Yuk, masuk. Mungkin tidak bedanya kita yang selalu ada di dalam gereja, melayani, menjadi usher, menjadi WL, menjadi singer, atau ambil bagian-bagian diakonia layannya. Pulang pelayanan kelihatan sangat rohani, Lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan dirimu. Halo? Helen? Akhirnya, San. Kamu tuh kemana aja sih? Dari tadi aku telepon gak diangkat-angkat. Iya, sorry ya. Gak kedengeran tadi. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Kamu sekarang lagi gereja ya? Iya. Jadinya kapan ngajak aku ke gereja kamu? Ntar kapan? Buktinya sekarang aja gak jadi kan? Soalnya aku tuh merasa sendiri tau gak, di sini sepi. Pengen banget di soal Alkitab. Ya, paling gak aku punya pegangan hidup. Iya, Bawel. Oke? Ya. Bye. Halo?
Masa dibilang di sini sih? Yuk. Silakan. Ih, thank you banget ya. Lucu. San. Ingat ya, friends forever. Ya. Thank you ya. Bentar ya. Sebentar ya. Iya Jo, sekarang sih. Oke, aku kesana. Gue cabut dulu ya sekarang ya. Ada urusan dadakan yang penting banget. Soal gereja, tenang aja. Ntar kita atur waktu lagi, tapi jangan sekarang ya. Iya. Tapi kapan ya? Gue butuh banget. Iya, pasti. Thank you ya sayang ya kadonya. Sandra sahabat, aku sekarang ada yang neraka karena kamu. Setiap hari kita selalu bersama, tapi kamu tidak pernah mau menunjukkan jalan keselamatan. Aku tahu, kamu menyimpan jalan keselamatan untuk dirimu sendiri. Kamu membiarkan kepegangan dan karena kamu tidak memperkenalkan aku pada Tuhan. Sekarang tidak ada neraka. Kamulah yang menyebabkan semua ini. Kamu tahu bahwa Tuhan itu benar ada. Kamu menyembunyikan kemuliaannya dariku. Memang, kamu memang mengajarkan aku banyak hal. Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak mengajarkan aku tentang jalan keselamatan? Sekarang sudah terlambat. Aku terkurung di neraka. Panas. Dan aku sangat menyedih. Aku selalu memanggilmu sahabat. Sekarang aku sadar itu semua salah. Aku sudah mencapai akhir hidup dunia saya. Ternyata aku tidak dapat memanggilmu sahabat. Aku pasti ajak kamu ke gereja kan besok. Pasti. Kak, helmnya ada. Kak, kakak sakit ya? Mukanya kelihatan pucat. Enggak. Helen kenapa kak? Dia ada kan di rumah? Saya mau jemput dia ke gereja kak.
Korban semalam kecelakaan. Dia udah meninggal. Kak, jangan bercanda, Kak. Saya serius, saya mau jemput Helen ke gereja, Kak. Emang aku kata bercanda? Aku serius. Helen udah meninggal semalam. Dia kecelakaan. Kamu kan sahabatnya. Kamu gak tahu sih? Mimpi indah hancur hati ini melihat semua ini lenyap telah lenyap kebahagiaan di hati. Ku hanya bisa menangisi semua ini, hancur hati ini melihat kau telah pergi. Gak mungkin. Gelap berkelabu, aku mengubah seluruh hidupku. Mengapa semua jadi aku? Perpisahan yang terjadi di antara kita berdua. Ku akan menanti sebuah keajaiban yang membuat kita bisa bersama kembali. Kita akan masuk dalam perjalanan kudus. Saya sering menonton film ini, tapi saya selalu pasti mengeluarkan air mata. Saya takut adalah orang-orang yang sempat mungkin belum sampai saya punya kesempatan untuk memberitahukan. Tapi mungkin hari ini adalah kesempatan Bapak Ibu lewat tayangan hari ini diingatkan kembali. Di-remind ulang. Supaya jangan sampai kita kesalahan. Yesaya 33 tadi yang kita mengatakan, caranya akan menuntut pertanggungjawaban kita. Why? Kenapa musuh kita? Karena kita adalah pemilik kebenaran itu. Sebagai pemilik kebenaran tidak akan pernah menyanyiakan sia-sia. Kalau saudara sudah menasihati orang itu dan orang itu tidak mau, saudara tidak akan punya salah. Sekali lagi, kalau saudara sudah menasihati orang tersebut, teman kita, sahabat kita, sudah kita ajak, tapi dia menolak, saudara tidak punya salah. Tapi kalau saudara belum sama sekali mengajak, maka saudara akan menanggung kesalahan orang tersebut. Mari kita angkat puji-pujian sebelum kita masuk. Mari kita tundukkan kepala, renungkan kebenaran firman Allah. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Ku. Berikan harapan di dalam kesesatan,
kasih dalam Tuhan, bagi semua yang mengikuti live streaming ini bisa gunakan roti dan air anggur di rumah saudara untuk bersama dengan kita alami. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat ke-32. Nanti hambanya Bapak Pendeta Samuel akan membaca. Terima kasih Yesus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirimu. Sebab itu di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengambil roti. Dia katakan, inilah tubuhku, tubuh kekekalan. Ketika saudara menikmati tubuh kekekalan, saudara tidak akan mengalami kematian. Percayalah bahwa Tuhan menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Sebab firman yang berkata, engkau dibaharui, engkau diselamatkan. Kenapa perjamuan kudus ini dilakukan setiap bulan 1 kali? Karena Dia ingin mengingatkan bahwa engkau tidak akan ada kalau bukan Dia. Engkau tidak akan pernah ada kalau bukan karena kematian Tuhan. Ini adalah satu peringatan, menjadi momentum penting untuk saudara ambil dan tidak pernah meninggalkan perjamuan kudus. Termasuk saudara-saudara yang ada di dalam rumah, percayalah, live streaming ini tetap menjadikan kuasa untuk saudara menghadapinya, persoalan apapun yang saudara sedang hadapi. Dan malam itu Tuhan juga mengambil air anggur. Dia katakan, ini darahku, darah yang tertumpah bagimu, darah yang tercurah. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, bimbang, khawatir, Dia berikan ketetapan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu punya persoalan dan masalah, hari ini Bapak Ibu punya sakit penyakit, Bapak Ibu mengalami masalah yang kronik dalam rumah tanggamu, termasuk saudara-saudara yang mengikuti live streaming, apapun yang sedang saudara hadapi, datang kepadanya. Firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku, hai yang letih letih dan lesu, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 katakan demikian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, imani apa yang sudah kau terima akan berdampak. Imani apa yang kau sudah terima akan menjadi kuasa. Amin. Seperti apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Boleh akan ada pujian, kita akan terima perjamuan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena salibmu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia.
yang belum mendapatkannya boleh angkat tangan supaya petugas bisa langsung menghampiri Bapak Ibu semuanya. Sudah bisa semuanya? Terima kasih. Haleluya. Silakan goyahkan pujian kembali satu lagu lagi. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindakan karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindakan karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindakan Yesus. Mari saya undang, saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saudara bisa mengeluarkan hosting kita dari plastik ini. Di dalam hosting kita ada pesan-pesan Tuhan. Kita baca ayat terlebih dahulu, baru kemudian teksnya dengan suara yang keras. Kita mulai. Mazmur 66 ayat ke-19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kau ucapkan. Angkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Ucapkan syukur. Hidawala masyana wala bala basibiyara bala 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 basandai. Uriara bala basibiyara bala bala basandai. Yara bala bala basibiyara bala bala basandai. Hidara basibiyara basandai. Yara basibiyara bala basandai. Ampuni kami ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan. Kau telah membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Kau biarkan kami hidup, Kau biarkan kami menikmati berkat-Mu, Kau biarkan kami beribadah.
banyak hal lain yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Selayaknya hari ini Tuhan, kami harus lepaskan kuasa dosa dalam hidup kami. Kami harus hidup dan memiliki senjata kebenaran dalam hidup kami. Dan kami harus melakukan penginjilan seperti apa yang Tuhan punya mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, jawablah dengan amin. Bapak Ibu percaya kalau hosti ini adalah tubuh Yesus, tubuh yang telah membawa engkau dalam kemenangan lepas kebenaran, tubuh yang telah membawa engkau dalam hidup kebenaran akan Dia. Kalau Bapak Ibu percaya, mari kita makan bersama-sama, katakan dalam nama Yesus. Terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Dan malam itu Dia mengangkat cawan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Inilah darahku, darah yang tertumpah bagimu. Dan hari ini saya percaya segala perkara, segala persoalan dalam sakitmu hari ini datang kepada Dia, sembuh. Datang kepada Dia, engkau dibebaskan, engkau dilepaskan oleh karena kuasa darah Tuhan. Apapun persoalanmu hari ini, datang kepada Dia. Dia mampu membebaskan, Dia mampu menyelesaikan semuanya. Percayalah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, jawablah dengan kata amin. Bapak Ibu percaya kalau air anggur ini adalah darah Yesus, darah yang telah menyucikan kita dari segala dosa-dosa, darah yang juga memberikan kesembuhan pada sakit penyakit kita. Kalau saudara percaya, mari kita minum bersama-sama, katakan di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, puji Dia, pakai bahasa rohmu. Terima kasih Yesus. Hamba yang berdasamnya akan memeteraikan perjamuan kudus kita. Haleluya, haleluya. Oh ya, masih. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Oleh karena kemurahan-Mu, Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa. Oleh karena pengorbanan-Mu, Engkau memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, Engkau mati di kayu salib agar supaya kami memiliki kehidupan. Teristimewa saat ini di hari Jumat Agung kami bisa menikmati perjamuan kudus, makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan.
tubuh yang menyucikan, menguduskan, memberikan kekuatan kepada tubuh yang fana ini. Darah yang menguduskan, menyucikan dari dosa-dosa kami. Darah yang memberikan pengampunan, darah yang memberikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih. Kami boleh mengingat kembali pengorbananmu di kayu salib. Saat hari ini Jumat Agung kematianmu nyata untuk menebus kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Melalui perjamuan kudus, kami yang lemah Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Kami yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan. Amin. Kami yang ada di dalam persoalan masalah, di dalam kehidupan kami Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar. Dan Kau memimpin kami sehingga kami menjadi umat pemenang. Dan kami bisa membawa dampak yang baik, menjadi cerminan Kristus di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perjamuan kudus pagi hari ini kami menteraikan di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Gelas-gelas bisa dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati. Sambil gelas-gelas dijalankan, kita mau mengangkat persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahanmu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Mari pujikan pujian ini, amin. Yes. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Jemaat saja katakan Dia sungguh. Yes. Amin. Yesus dengan sungguh hatinya, dengan Kau baik Tuhan.
Sekarang kami menyaksikan persembahan acara dari Padus 3 Generasi. Terima kasih. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen. Jesus is risen. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Jesus is living in His Son. Jesus is living in His Son. Jesus is living in His Son. Jesus is living. Jesus is living. Jesus is Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord of heaven and earth. He's coming back to earth. He's coming back to earth. He's coming back to earth. He's coming Shalom. Kami perwakilan sedikit TA. Selamat Hari Jumat Agung. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kami semua. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mulai hari ini, yuk kita menyanyikan hati Tuhan dengan memberikan hati kita pujian serta penyembahan yang terbaik. Tetap setia, semakin antusias mengiring Tuhan dan jadi dampak. Tuhan Yesus memberkati. Sekali kita besarkan Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang di kiri kanan saudara katakan selamat hari Jumat Agung.
Kasih katakan selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari momentum yang luar biasa buat pengorbanan Tuhan. Tapi hari Minggu adalah hari yang jauh lebih luar biasa lagi. Karena Yesus yang saudara percayai, Yesus kita sudah bangkit. Amin. Haleluya. Jangan lupa, tadi gembala kita sudah sampaikan bahwa ada ibadah Paskah di hari Minggu ini. Kita percaya kemenangan yang Tuhan beri buat kita, itu adalah kemenangan yang sejati. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh bersuka-suka karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus luar biasa buat kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Mari pertama katakan jalalalala, jalalala, oh, jalalalala, jalalala, oh. Sama-sama, jalalalala, jalalala, oh, jalalalala, jalalala, oh. Mari sama-sama katakan, sungguhlah hidupku tadi ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Katakan apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Asik-asik, jom. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Asik-asik, jom. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Wah, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Jangan lupa besok ada ibadah doa pagi. Mari saya ingin mengajak seluruh jemaat Tuhan bisa bersama-sama untuk bangun kubu-kubu doa supaya kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Kita mengarahkan tangan kita buat kepada gembala kita yang boleh menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Bapa dalam surga, terima kasih. Bersyukur buat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang heran dalam hidup kami. Berdoa buat gembala kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Taruh hati Tuhan dalam hidup beliau Tuhan. Hikmat marifat Tuhan memakai setiap kehidupannya Tuhan. Perkataannya boleh menjadi perkataan firman-Mu Tuhan. Berkati dengan kuasa yang daripada Tuhan. Bahkan kami semua jemaat Tuhan yang mendengar pada pagi hari ini. Bukan hanya mendengar di telinga saja Tuhan. Tapi dia boleh menjadi rema, menjadi sebuah tindakan, menjadi sebuah perbuatan kami. Sehingga kami dapat merasakan bahwa pengorbanan Yesus tidak sia-sia dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-alat Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, kalau masih jauh dari kesempurnaan, dan Tuhan yang boleh melatih kami, untuk kami boleh melatih hidup kerohanian kami, semakin kokoh di dalam Tuhan. Berkati juga bangsa kami, negara kami Tuhan. Kalau dalam masa-masa ini, masa-masa pandemi yang ada, Tuhan juga berkati Indonesia. Pemerintah yang ada dalam penanganan COVID-19 Tuhan. Bahkan dalam pemulihan ekonomi negara kami. Bahkan dalam kondisi politik. Tuhan tolong supaya Indonesia tetap aman, tetap damai daripada Tuhan. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Ada rencana besar yang Tuhan lakukan buat Indonesia. Berkati juga kota Jakarta Tuhan. Kami percaya kota ini boleh menjadi berkat Tuhan juga. Bahkan kami semua anak-anak Tuhan. Semakin sungguh, semakin setia. Semakin cinta Tuhan melalui hidup kami. Terpujilah bagi nama Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami kembalikan segala hormat, segala pujian kepada tangan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Berkati perjalanan pulang kami. Sampai di rumah kami dengan selamat dan perlindungan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita terima berkat dan anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kemuliaan dari Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat hidup kita. Bahkan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu.